Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke teman-teman, kali ini Bang Asdin ingin membagikan atau ingin menjawab sebuah pertanyaan ya dari teman-teman yang menanyakan bahwa Bang, kira-kira tanaman apa yang bagus ditumpang sari dengan tanaman sawit ya? Ya, jadi di sini Bang Asdin akan menjawab. Sebenarnya tanaman yang bagus ditumpang sarikan dengan tanaman sawit itu banyak ya, teman-teman. Cuman di sini Bang Asdin hanya membagikan atau hanya memberitahukan yang mana tanaman ini banyak manfaatnya untuk kita ya. Banyak manfaatnya untuk kita dan tidak terlalu mengganggu tanaman sawit ya. Jangan sampai teman-teman menanam tanaman yang lain atau tumpang sari yang lain di tanaman sawit, itu justru akan membuat tanaman sawit teman-teman itu akan menjadi stres ya. Contohnya seperti ini. Ini ada di depannya teman-teman, ini ada pohon nangka ya. Buah nangka itu sebenarnya sangat lezat juga teman-teman ya. Nah, tapi kalau pohon nangka ini teman-teman tanam atau teman-teman tumpang sarikan dengan tanaman sawit, itu bisa membuat tanaman sawitnya teman-teman menjadi stres ya. Berarti tidak bisa Bang Sin. Sebenarnya bisa, cuman dia harus ditanam di batas atau di batas lahan atau di pinggir lahan supaya tidak terlalu mengganggu tanaman sawit ya. Jadi ada di sini ada 3 ya, ada 3 tanaman yang banyak manfaatnya untuk kita dan tidak terlalu mengganggu tanaman sawit teman-teman apabila ditumpang sarikan dengan tanaman sawit teman-teman ya. Yang pertama itu adalah pisang ya. Jadi tanaman pisang ini ya teman-teman tidak terlalu mengganggu apabila teman-teman tumpang sarikan dengan tanaman sawit ya. Ya seperti ini contohnya. Ini di tengah-tengah lahan sawit ya, ada pohon pisang. Tapi jenis pisangnya juga harus teman-teman perhatikan. Jangan teman-teman menanam pisang yang tinggi-tinggi pohonnya atau yang buahnya besar. Seperti kalau di sini ada pisang raja, pisang manurung, ya. Ya, itu jangan teman-teman tanam di tengah-tengah lahan sawit. Bisa teman-teman tanam di samping lahan sawit. Tapi kalau yang seperti pisang yang jenis yang ini yang kecil-kecil buahnya ya teman-teman seperti ini, itu boleh teman-teman tanam di dalam sawit, tapi usahakan agak jarang juga ya teman-teman. Usahakan ukurannya itu ya 20 kali 20 agar tidak terlalu bersombar di dalam sawit itu, agar dalam sawit itu tidak terlalu teduh ya, karena kalau terlalu teduh sawit juga bisa stres ya. Jadi tanaman yang pertama yang bisa ditumpang sarikan dengan tanaman sawit itu adalah pisang ya, tapi pisangnya yang jenisnya pisang kecil begini atau pisang lilin ya teman-teman, atau pisang burung-burung yang mana saja di daerahnya teman-teman apa namanya. Yang penting pisangnya itu pisang yang buahnya kecil dan pohonnya juga kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Ya itu manfaatnya ya sangat-sangat banyak ya teman-teman, apalagi kalau pas pisangnya sudah masak ya enak sekali ya teman-teman ya. Sambil kita memetik sawit kemudian ada pisang yang masak, kita juga bisa makan pisangnya, jangan makan sawitnya ya teman-teman. Sawit juga, berondolan sawit bisa dimakan juga, nanti Bang Asdin buatkan video apa manfaatnya ya. Kemudian tanaman yang kedua yang bisa ditumpang sarikan dengan dan banyak manfaatnya di tanaman sawit yaitu jagung ya, tanaman jagung. Ini teman-teman bisa lihat di depannya Bang Asdin ini ada lahan jagung, tapi ini di dalamnya belum ada tanaman sawitnya ya teman-teman. Nah ini jagung semua ya teman-teman ya. Apa manfaat jagung Bang Asdin bagi tanaman sawit ya? Manfaat jagung bagi tanaman sawit itu ada pada tanaman sawit yang masih kecil, yang baru ditanam. Misalnya teman-teman membuka lahan sawit ya, habis teman-teman buka, kemudian teman-teman bersihkan, semprot, dibakar, habis itu
tanaman sawitnya teman-teman tanam. Nah, begitu selesai teman-teman tanam tanaman sawitnya, kemudian teman-teman bisa menanam jagung. Ya, apa tidak berpengaruh Bang Asdin? Justru tidak berpengaruh teman, justru sangat bagus. Kenapa sangat bagus? Nah, karena tanaman jagung ini sangat rapat ya teman-teman, dan dia bisa menekan rumput itu lambat hidup ya. Jadi kalau tanaman jagungnya banyak seperti ini, rumput itu pertumbuhannya lambat, otomatis sawit teman-teman itu sangat bagus ya. Nah, dan jagung juga ini umur panennya kan tidak terlalu lama ya, cepat. Jadi setelah teman-teman panen jagungnya, otomatis lahan itu bersih ya teman-teman. Kenapa bersih? Ya karena jagung itu kan ditebang pohonnya ya. Yang tadinya berdiri banyak begini, kalau semuanya ditebang kan bersih, rata dia ya. Nah, rumputnya juga pasti tidak akan tinggi, akan pendek-pendek. Nah, setelah teman-teman panen jagung, otomatis bersih lahannya. Nah, yang muncul apa? Tinggal sawitnya, rumputnya kurang. Kemudian teman-teman semprot lagi. Lebih semprot, teman-teman bisa tanamkan jagung lagi. Jadi otomatis dia bisa menghalangi rumput itu hidup, menghalangi rumput itu untuk tumbuh tinggi ya. Ya, jadi itu fungsi jagung. Nah, fungsi yang lain, manfaat yang lain ya, sudah panen jagungnya sambil kita bersihkan sawit ya. Jagungnya kita rebus, kita bakar di lahan sawit. Nah, mantap sekali ya teman-teman. Bisa teman-teman bayangkan ya, betapa indahnya rasa dunia, seakan dunia milik sendiri. Ya teman-teman. Nah, makan bersama keluarga, jagung rebus, kemudian ada ikannya lagi, ditambah dengan sambal yang mantap lagi ya. Ya, sambal atau dabu-dabu ya, atau apalah, rica yang ditumbuh itu ya teman-teman. Enak sekali pokoknya ya di lahan kebun. Ya, jadi itu tanaman yang manfaat tanaman yang kedua ya, yang bisa ditempang sari dengan tanaman sawit. Jadi jagung ya. Kemudian apa Bang Asdin yang ketiga? Ya. Jadi yang tanaman yang ketiga ya teman-teman, yang bisa teman-teman tumpang sarikan dengan tanaman sawit dan manfaatnya juga langsung kita rasakan adalah kelapa ya. Nah, kelapa jenisnya bagaimana Bang Asdin? Terserah teman-teman jenisnya bagaimana. Yang penting kelapa ya. Jangan kepala yang ditanam. Ya, yang ditanam adalah kelapa ya. Ya, jadi seperti ini. Ini ada kelapanya ya, teman-teman. Ya, seperti ini ya, teman-teman. Ini kelapa. Jadi, kelapa ini apabila teman-teman tanam di lahan sawitnya teman-teman, itu tidak terlalu berpengaruh, tidak terlalu membuat sawit stres. Yang penting jaraknya itu teman-teman perhatikan. Misalkan jaraknya itu 20 kali 20. Kalau ini terlalu rapat ya, teman-teman. Ya. Kemudian apa manfaatnya Bang Asdin? Manfaatnya teman-teman luar biasa kalau ada kelapa di lahan sawit teman-teman. Kenapa? Karena begitu teman-teman habis panen sawit, haus, capek, ya keringat banyak. Begitu teman-teman lihat kelapa muda, sungguh menyejukkan ya. Cuman sayangnya Bang Asdin tidak bisa panjat kelapa ya teman-teman, harus pakai egrek. Ya, jadi manfaatnya itu ya teman-teman. Begitu capek kemudian kelapanya masih pendek-pendek ya, ada yang bisa manjat teman-teman panjat, kemudian teman-teman rasakan air minum kelapa muda, sungguh nikmat ya teman-teman. Ya, jadi itu manfaat tanaman yang ketiga ya teman-teman. Tanaman yang ketiga yang bisa teman-teman tumpang sarikan dengan tanaman sawit dan tidak akan mengganggu tanaman sawit. Tapi yang terpenting adalah teman-teman, kayak pisang tadi sama kelapa, teman-teman perhatikan jarak tanamnya harus 20 kali 20 supaya tidak terlalu mengganggu. Kalau teman-teman tanam pisang yang buahnya besar-besar kemudian pohonnya tinggi-tinggi, itu teman-teman tanam saja di samping lahan teman-teman supaya tidak terlalu mengganggu apabila pisangnya ditebang ya. Oke teman-teman, hanya itu yang bisa Bang Asdin sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan teman-teman kolom di komentar ya, dan jangan lupa teman-teman bantu channelnya Bang Asdin ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman orang yang pertama
menerima notifikasi apabila Bang Asdin mengupload video terbaru. Dan bagi teman-temanku semua yang sudah subscribe channelnya Bang Asdin ucapkan banyak-banyak terima kasih. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang membalas kebaikan teman-teman. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.